Lingkungan Hidup tegaskan tidak ada lagi praktik open dumping sampah di seluruh TPA. Satreskrim Polres Banjarbaru bongkar praktik klinik yang menjual obat-obatan ilegal. Warga Keramat Raya Banjarmasin diresahkan aksi kelompok remaja bersenjata tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Sabtu 11 April 2026 bersama dengan saya Aisyah Iria. Kami hadir untuk Anda selama 60 menit ke depan dan selain 3 informasi tadi kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya dalam yang kami rangkum dalam Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi pertama, Saudara, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrafik menegaskan tidak ada lagi praktik open dumping sampah di seluruh tempat pembuangan akhir. Kementerian Lingkungan Hidup tidak segan menegakkan semua instrumen hukum untuk mengakhiri open dumping. Praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka kini menjadi target utama pembenahan Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrafik menegaskan, setiap kota yang masih menerapkan sistem ini akan mendapati nilai pengelolaan sampahnya anjlok drastis. Salah satunya kota Banjarbaru yang kini tengah didorong beralih ke sistem sanitary landfill. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, open dumping seharusnya sudah dihapuskan sejak 2013 lalu. Meski sempat menyentuh angka 99%, di tahun 2025, angka ini berhasil ditekan hingga 69%. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrafik mengatakan, dirinya memberi tenggat waktu paling lambat hingga Juli 2026 untuk semua kepala daerah menyelesaikan tempat pembuangan akhir dengan sistem open dumping. Jika tidak, maka seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan segan-segan untuk menegakkan semua instrumen hukum. Secara skala nasional, Menteri Lingkungan Hidup telah menetapkan atas target yang diminta oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan sampah, maka Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan tidak ada lagi praktek open dumping di seluruh TPA di nasional, tidak terkecuali kota-kota besar. Jadi kota-kota besar tetap juga kita minta mengakselerasi untuk segera mengakhiri kegiatan open dumping. Cukup sudah kemarin, sebulan yang lalu, open dumping yang di Bantar Gebang menimbulkan korban jiwa yang cukup besar. Ada 7 orang yang meninggal tertimbun longsoran TPA di Bantar Gebang, TPST. Untuk itu ini sudahlah menjadi pembelajaran yang cukup sangat pahit untuk kita semua untuk bergegas. Saya dan seluruh jajaran saya tidak akan segan-segan untuk menegakkan semua instrumen hukum dalam rangka mengakhiri open dumping yang diselenggarakan oleh kita, mau oleh swasta maupun oleh pemerintah kabupaten kota. Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 63,4% pada tahun 2026. Selain penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong inovasi pengelolaan sampah melalui integrasi teknologi modern dan partisipasi aktif masyarakat. Program edukasi, sosialisasi, dan insentif bagi praktik pengelolaan sampah ramah lingkungan guna mempercepat target nasional. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan pastikan harga bahan bakar minyak tidak mengalami kenaikan. Hal ini menyusul isu penyesuaian harga yang sempat memicu antrean panjang dan aksi pembelian berlebih di sejumlah SPBU di Banjarmasin. Isu adanya penyesuaian harga BBM pada awal bulan lalu sempat membuat warga di Kota Banjarmasin panik. Akibatnya, terjadi penumpukan kendaraan dan antrian panjang di sejumlah titik. Area Manager Communication, Relation, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM. Stok pun dalam kondisi aman, sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir ataupun melakukan pembelian berlebih. Kita melihat situasi kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini, kami menghimbau agar kita juga dapat bijak dalam mempergunakan energi, dalam hal ini BBM maupun juga LPG. Dalam membeli BBM sebaiknya kita beli sesuai dengan kebutuhan agar tidak mengganggu kebutuhan saudara-saudara kita yang lain.
Saat ini harga BBM masih terpantau stabil. Pertamax berada di harga Rp12.800 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, dan Dexlite pada harga Rp14.800 per liter. Aman stok. Mas Pertalite masih di harga Rp10.000. Masih harga Rp10.000. Harga dulu kan memang Rp10.000 kan, sekarang kan untuk pertama kan Rp12.800. Jadi normal-normalnya masih harga dulu lah. Aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di Banjarmasin terpantau kembali normal, lancar tanpa antrian panjang seperti yang terjadi sebelumnya. Saudara, hingga pekan kedua bulan April, ketersediaan tiket penerbangan rute tujuan Banjarmasin dari beberapa kota besar seperti Surabaya dan juga Jakarta untuk pilihan penerbangan langsung terpantau habis terjual. Sementara untuk pilihan penerbangan transit pada tanggal-tanggal tertentu terbatas. Kalaupun ada, harganya sudah melambung tinggi. Sampai pekan kedua April 2026, tiket penerbangan dari beberapa kota besar seperti Surabaya dan Jakarta rute tujuan Banjarmasin, pilihan penerbangan langsung habis terjual. Sementara untuk pilihan penerbangan transit terpantau harga tiket masih sangat tinggi dengan durasi transit yang lama. Tingginya permintaan tiket penerbangan berdampak melonjaknya harga tiket beberapa maskapai seperti Lion Air dan Citylink. Meski pemerintah telah menyetujui pihak maskapai berhak menaikkan harga tiket dengan batas 13%, menurut salah seorang petugas travel kasih, saat ini terpantau dari sistem harga tiket maskapai seperti Lion Air dan Citylink tujuan Banjarmasin mencapai harga tertinggi Rp2 juta. Setara dengan harga tiket maskapai Garuda, harga normal atau alami kenaikan lebih dari 13% dari harga tiket normal. Batas harga normal berkisar Rp800.000 hingga Rp1 juta lebih. Pilihan penerbangan langsung rute tujuan Banjarmasin dari Surabaya dan Jakarta terpantau mulai tersedia di 16 April 2026 mendatang. Sekarang harga tertinggi sudah capai 2 juta. Biasanya Jakarta sama Surabaya nggak nyampe 2 juta harga tertinggi. Untuk sekarang udah nyampe 2 juta. Itu rute yang itu maskapai yang saya layan di sini. Biasanya 2 juta itu hanya di Garuda. Dan itu pun ada yang di tanggal 16 larut malam sama 17 ini juga mau penuh juga kayaknya. Kami lihat dari sistem kayaknya lebih dari 13 ya, tapi nggak tahu juga perhitungannya bagaimana, tapi yang kami tahu kalau kenaikan harganya itu pasti ada. Melambungnya harga tiket melampaui batas normal dan kekhawatiran akan kelangkaan tiket turut membebani penumpang. Penurunan permintaan tiket perjalanan keluar dan menuju Banjarmasin berdampak pada turunnya omset pendapatan pelaku usaha travel dan pariwisata di Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjarbaru membongkar praktik klinik mandiri di Jalan PM Nor, Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru yang nekat mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar. Dari lokasi, petugas menyita ratusan pot salep luka yang diduga tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Sebuah ruko yang menjadi kantor praktik klinik mandiri di Jalan PM Nor, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru digerebek personil Satreskrim Polres Banjarbaru. Penggeledahan ini dilakukan usai polisi menerima laporan masyarakat terkait adanya praktik perawat mandiri yang menggunakan obat-obatan ilegal. Di lokasi petugas menemukan 133 pot salep Smart Garlic dan 8 pot gel kolagen siap edar. Tersangka berinisial RA, 35 tahun, seorang wira swasta sekaligus penanggung jawab klinik, tak berkutik saat petugas menunjukkan barang bukti. Diketahui obat-obatan ini dibeli secara daring dan digunakan kepada pasien luka luar sejak tahun 2022. Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Ari Handoyo mengatakan, modus operandinya adalah menggunakan sediaan farmasi berupa obat luar yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Hal ini sangat berbahaya karena standar keamanan dan khasiatnya tidak terjamin. Kesehatan ini kami dari Satuan Reskrim Polres Banjarbaru telah mengungkap kasus dengan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan sesuai mana yang diatur dalam pasal 435 Undang-Undang Kesehatan nomor 7 tahun 2003 dengan ancaman paling lama 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Jadi seperti yang rekan-rekan lihat, mungkin di sini kita mengamankan ini adalah
venue keluar, namun tidak ada izin edar dari BPOM-nya rekan-rekan. Nah, dan kita sudah menetapkan satu tersangka inisialnya RH. Kemudian sekarang kita masih mendalami lagi. Yang jelas ini karena yang kita sangkakan tadi sementara masih pakai undang-undang kesehatan. Kini tersangka bersama barang bukti diamankan di Mapores Banjarbaru. Ia terancam pasal 435 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Itu informasi dari Kota Banjarmasin, Saudara. Sekelompok remaja bersenjata tajam terekam video amatir diduga hendak melakukan tawuran di kawasan Jalan Keramat Raya, Banjarmasin. Meski tidak ada korban jiwa, warga mengaku resah karena para pelaku sempat meminta warga menghapus rekaman CCTV. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik sekelompok remaja bersenjata tajam di Jalan Keramat Raya, Banjarmasin. Mereka terlihat membawa senjata tajam jenis samurai hingga balok kayu yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Salah seorang penjaga toko di lokasi kejadian mengaku sempat didatangi para remaja tersebut. Bahkan mereka dengan berani meminta untuk menghapus rekaman CCTV saat akan melancarkan aksinya. Kondisi ini membuat pedagang dan warga sekitar resah dan takut. Kejadian itu ya saling serang bang antara dua kelompok sekitar 10 lebih lah kira-kira. Saya kira ada yang bawa tajam, samurai, kayu, dan balok-balokan. Ya disadari. Dan dia minta hapus CCTV-nya karena takut berupaya kan. Ya takut lah. Pasca kejadian, warga lainnya menemukan barang bukti berupa balok kayu yang tertinggal di dekat lapak dagangan. Meski tidak ada kerugian material, warga merasa keamanan di lingkungan mereka kini terancam. Yang jelas bang makin khawatir keadaan ini loh. Takutnya kalau menyasar, soalnya untuk asli anak-anak yang di sini, yang remaja-remaja di sini kadang pernah tawuran. Makanya terkajut-kajut dia melihat, soalnya pakai samurai, Wak. Ada yang pakai samurai. Lihat videonya tuh. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin terutama pada jam-jam rawan untuk menekan aksi tawuran remaja sehingga kondisi lingkungan kembali aman dan kondusif. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi penting dan menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama dengan kami. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetiva Saifudian, mengatakan banyak mendapatkan masukan dari perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, khususnya terkait tata kelola perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa baru, dan pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar, serta persoalan perguruan tinggi lainnya. Dalam kunjungan kerja rombongan Komisi 10 DPR RI di perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifudian mengaku mendapatkan masukan dari pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Hal penting yang menjadi bahasan, yakni memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia yang berkualitas dan murah. Saat ini perguruan tinggi di Kalimantan Selatan melakukan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan aturan, dengan 3 jalur yakni prestasi, berbasis komputer, dan mandiri. Pola penerimaan ini juga menjadi hal penting untuk pemerataan pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Seluruh masukan dari pimpinan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan ini nantinya akan memperkaya panitia kerja Panja dalam menyusun rancangan undang-undang Sisdiknas. Akan banyak sekali masukan-masukan, khususnya terkait dengan tata kelola perguruan tinggi dalam konteks penerimaan mahasiswa baru dan juga bagaimana standar pembiayaan ditetapkan agar lebih berkeadilan. Jadi pengalaman baik banyak ya diperoleh baik dari Politeknik Negeri Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, kemudian juga dari UIN Antasari dan juga Politeknik di Tanah Laut dan juga beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di sini. Dan satunya tentu kami akan lakukan dalam Panja, kita akan melakukan pengawasan dan juga beberapa poin akan diakomodir di dalam Sisdiknas.
Persoalan pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar untuk perkuliahan serta pola pembiayaan perkuliahan menjadi hal penting yang turut dibahas. Dalam upaya pemerataan pendidikan berkualitas dan murah di Indonesia, penting diketahui masyarakat. Selain para anggota DPR RI dari Komisi 10, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan perguruan tinggi, antara lain pimpinan Universitas Lambung Mangkurat, UIN Antasari, pimpinan universitas swasta, serta Politeknik Negeri dan swasta di Kalimantan Selatan. Universitas Lambung Mangkurat memiliki akreditasi unggul dengan pengelolaan pendidikan yang berkualitas dan tergolong murah. Hal ini disampaikan oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bahri kepada Komisi 10 DPR RI dalam kunjungan kerja di Kalimantan Selatan. Dalam pengelolaan perguruan tinggi khususnya Universitas Lambung Mangkurat melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan biaya perkuliahan telah diatur dalam Peraturan Menteri. Untuk Universitas Lambung Mangkurat melakukan pola penerimaan SPMB melalui 3 jalur, yakni berbasis prestasi, seleksi nasional berbasis komputer, dan jalur mandiri. Sementara itu untuk pembiayaan perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat masih tergolong murah dibandingkan dengan beberapa universitas lainnya dengan akreditasi ulang. Sementara itu untuk pembiayaan perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat masih tergolong murah dibandingkan dengan beberapa universitas lainnya dengan akreditasi yang sama. Rektor Universitas Lambung Mangkurat juga menerapkan pola beasiswa dari berbagai pihak untuk membantu para mahasiswa yang tidak mampu, baik dari pemerintah maupun swasta seperti dari PT Adaro, Antang Gunung Meratus, serta beberapa perusahaan lainnya di Indonesia. Bahkan dari mahasiswa inklusi juga mendapatkan beasiswa dan bantuan laptop khusus. Kepada rombongan Komisi 10, Rektor Universitas Lambung Mangkurat juga menyampaikan tidak memungut iuran pembangunan institusi kepada mahasiswanya. Meski telah diatur dalam Permenkyu, hal ini juga meringankan biaya perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini dengan Komisi 10 DPR RI adalah merupakan salah satu wujud nyata kepedulian anggota DPR RI terhadap dunia pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini ada beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Komisi 10, terutama terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang memang didasarkan pada Peraturan Menteri bahwa pada dasarnya penerimaan mahasiswa baru itu ada 3 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur tes, dan jalur mandiri. Lalu kemudian di dalamnya itu kan ada yang terkait dengan pemberian KIP. Tentu saja kita berharap bahwa KIP itu bisa terpenuhi secara keseluruhan kuota yang ada. Harapannya seperti itu. Universitas Lambung Mangkurat terus melakukan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusannya. Hal ini juga dibarengi dengan upaya mencari sumber-sumber pendapatan untuk meringankan biaya para mahasiswa dalam menuntut ilmu untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing di dunia kerja. Informasi lain, Saudara, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mencabut sanksi administratif terhadap Kabupaten Tapin setelah dinilai menyelesaikan berbagai perbaikan. Kabupaten Tapin targetkan pengolahan sampah setiap harinya mencapai 40 ton. Setelah berbulan-bulan diberikan sanksi administratif yang membuat pengelolaan sampah di Kabupaten Tapin terganggu, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mencabut sanksi administratif terhadap Kabupaten Tapin setelah seluruh temuan dinyatakan telah ditindaklanjuti. Adanya sanksi ini sangat merugikan Kabupaten Tapin karena pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah daerah di tempat pemprosesan akhir TPA dianggap tidak terkelola. Sehingga selama itu juga pengelolaan sampah di Kabupaten Tapin terendah di Kalimantan Selatan. Setelah dicabutnya sanksi ini, Kabupaten Tapin mulai mengoperasikan 3 alat separator yang dapat mengolah sampah hingga 7 ton. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapin, Nordin, mengatakan setiap harinya sampah di Kabupaten Tapin 79 ton dan akan dikelola minimal 40 ton atau 50%-nya.
terhadap sanksi administrasi berupa paksaan untuk menghentikan open dumping di TPA Hatilin dan dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Alhamdulillah per Februari tadi kalau tidak salah itu sudah SK-nya dicabut karena berkat kita melakukan kegiatan melaksanakan apa yang diberikan sanksi tersebut karena ada poin-poin yang harus dilaksanakan untuk memenuhi sanksi tersebut. Dan alhamdulillah nilai kita, bobot kita itu adalah sekitar 90,2%. Masyarakat juga diimbau agar dapat melakukan pemilahan bahkan pengelolaan sampahnya sendiri di rumah sehingga dapat mengurangi buangan sampah di TPA. Upaya pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin telah diterapkan oleh ASN di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Setiap ASN wajib mengumpulkan 2 kg sampah organik setiap bulannya. Kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah yang tengah digencarkan pemerintah Kota Banjarmasin juga diberlakukan bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Kegiatan ini mewajibkan setiap ASN dari SKPD yang berada di wilayah perkantoran Pemko Banjarmasin untuk mengumpulkan sampah minimal 2 kg setiap bulannya. Direktur Bank Sampah Kelabau Wahyu Hardi Cahyono mengatakan, meski didirikan sejak tahun 2014, jumlah nasabah terus meningkat setiap tahunnya. Dari yang awalnya hanya berjumlah puluhan orang, kini sudah melebihi 400 orang nasabah. Nah, karena ini SKPD yang ada di Pemko ini ada 18, maka kami mengatur jadwal. Masing-masing ada 6 setiap Jumat, ada 6 secara rolling. Kita putar terus supaya pada saat pelayanan tidak terlalu berjubel seperti itu. Kadang-kadang kami kalau terlambat sedikitnya ada telepon ini, jadi bukan yang ada. Artinya apa? Artinya bagi kami sendiri, berarti kan mindset khususnya ASN sudah berubah. Kalau dulu mungkin kertas yang bekas terbuang, bekas minuman, sekarang di samping-samping meja ini ada kadang-kadang disisihkan untuk kegiatan depan kita nabung katanya. Nah, jadi disimpan seperti itu. Kegiatan pengumpulan sampah di Bank Sampah Kelabau dilaksanakan setiap hari Jumat dengan jadwal SKPD yang telah ditentukan. Sampah yang dikumpulkan oleh para ASN kemudian akan ditimbang dan diakumulasikan dalam buku tabungan bank sampah. Saudara, usai jadi kami hadirkan untuk Anda informasi dari Kabupaten Tanah Laut yang melakukan percepatan tanam hadapi El Nino. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus mendorong produktivitas pertanian melalui gerakan tanam serempak di Kecamatan Panyipatan. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi dampak fenomena El Nino serta optimalisasi lahan cetak sawah rakyat. Gerakan tanam serempak di atas lahan 10.000 hektar ini dipusatkan di lokasi cetak sawah rakyat atau CSR. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli menegaskan pihaknya berkomitmen menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai lumbung pangan andalan di Kalimantan Selatan. Dirinya berharap sinergi seluruh pihak dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Sementara itu, Kepala BPP SDMP Kementerian Pertanian, Ida Widi Arsanti, mengapresiasi capaian cetak sawah di Kalimantan Selatan yang telah mencapai 14.000 hektar. Menurutnya percepatan tanam sangat krusial agar momentum ketersediaan air tidak terlewatkan sebelum puncak musim kering tiba. Melakukan kegiatan percepatan tanam, gerakan tanam serempak untuk kita bisa melakukan penanaman di lahan-lahan yang sudah dicetak sawah rakyat. Jadi tadi sudah kita dengarkan dari Pak Kadis Tanah Laut ya, untuk provinsi Kalimantan Selatan ini total dari cetak sawah rakyatnya adalah jumlah 16.000, yang terrealisasi adalah 14.000, dan tentu saja ini merupakan tugas kita bersama untuk pemerintah segera melakukan pertanaman. Di samping itu secara nasional saat ini sudah terbuka luasan lahan 54.000 hektar, dan kemudian kita akan melakukan pertanaman bersama sehingga pada saat ini sudah
akan tertanam kurang lebih 50% dari 64 hektar tersebut. Karena tentu saja ini merupakan tantangan kita. Ketika cetak sawah rakyat ini tidak segera kita tanam, maka kemudian akan tumbuh dan sebagainya. Sehingga kemudian tentu saja kita semua harus menggerakkan ya SDM pertaniannya, terutama dari pangan, didampingi oleh para penyedia pertanian, bekerjasama dengan semua jajaran untuk kemudian kegiatan pertanaman ini segera bisa kita lakukan. Dan tentu saja dengan harapan bahwa 3 bulan yang akan datang dengan pemeliharaan yang memadai, kita akan bisa melakukan kegiatan panen juga dengan produktivitas yang kita harapkan. Dengan pengawalan dari para penyuluh pertanian, pemerintah optimis target produksi pangan nasional dapat tercapai dan daerah tanah laut akan mampu menghasilkan bulir-bulir padi yang melimpah. M. Syaifullah, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal dan berdurasi lebih panjang. Menyikapi hal ini, BPBD Kota Banjarbaru mulai meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menekan resiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru mulai meningkatkan kesiapsiagaan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai musim kemarau yang datang lebih awal dengan durasi yang lebih panjang. Selain kesiapan petugas, pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah bencana. Melalui program Masyarakat Peduli Bencana, BPBD terus memberikan edukasi dan simulasi mengenai tata cara penanganan api. Selain kesiapan petugas, masyarakat juga diminta berperan aktif. Warga diimbau untuk mengelola lahan dengan bijak dan dilarang dengan tegas melakukan pembakaran saat membersihkan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Zaini mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan internal, mulai dari penguatan personil hingga pengecekan sarana dan prasarana. Bagaimana yang disampaikan dari beberapa BMKG ya, bahwa kemarau kita akan maju memang di April dan akan panjang ini. Nah, tentunya kesiapsiagaan personil, peningkatan personil di BPBD sendiri Kota Banjarbaru kita sudah melakukan persiapan itu. Tetapi saat ini memang masih ada hujan. Tetapi sesuai dengan yang disampaikan dari BMKG bahwa kemarau panjang cukup termasuk di Kalimantan Selatan sendiri. Untuk sarana prasarana gimana? Nah, tentunya dengan sarana prasarana kita siapkan, tentunya dengan berkolaborasi dengan SKPD dan OPD-PD lain, termasuk para relawan-relawan yang kita fungsikan nanti bersama-sama, agar Banjarbaru bisa mengurangi resiko kebakaran hutan tersebut. Langkah preventif ini diharapkan dapat menjaga kualitas udara dan keamanan warga Banjarbaru dari ancaman asap serta kebakaran hutan selama musim kemarau tahun ini. Sejumlah titik rawan jadi perhatian. Kecamatan Langkah preventif ini diharapkan dapat menjaga kualitas udara dan keamanan warga Banjarbaru dari ancaman asap serta kebakaran hutan selama musim kemarau tahun ini. Sejumlah titik-titik rawan menjadi perhatian, seperti Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin, Liang Anggang, hingga kawasan sekitar Bandara Samsudinor. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk esok hari pada Minggu 12 April 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rara Rahmita Nur Afifah dari Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinor Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Minggu 12 April 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari pada lapisan 3000 feet, terdapat sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Daya Banten dan tropical storm Sinlaku di Samudra Pasifik yang menyebabkan terbentuknya belokan angin di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Berikut kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan. Angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Untuk perakiraan cuaca pada pagi esok hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Selanjutnya pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan terdapat potensi hujan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Perlu diwaspadai terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru, dan Tanah Bumbu. Pada malam hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga dini hari. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari tinggi gelombang di perairan Kalimantan Selatan berada pada kategori tenang, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada juga terhadap potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya. Tetaplah bersama dengan kami. Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Bantu akses pertanian warga desa Paya Besar, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama dengan unsur TNI membangun jembatan perintis Garuda. Jembatan ini dibangun dengan panjang 12 meter dan lebar 1,25 meter. Bertempat di Desa Paya Besar, Kecamatan Batu Benawa, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkolaborasi dengan jajaran Kodim 1002 Sungai Tengah bangun jembatan perintis Garuda dengan panjang 12 meter dan lebar 1,25 meter. Jembatan ini merupakan akses vital warga Desa Paya Besar untuk mengakses pertanian dan jalan menuju sekolah anak-anak. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hulu Sungai Tengah, Ainur Rafiq menjelaskan, pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Sementara itu, Dandim 1002 Hulu Sungai Tengah, Letkol Infanteri Ardiansyah Okta Putra Siregar memastikan, pembangunan jembatan perintis Garuda ini rampung sebelum akhir April 2026 ini. Sehingga akses warga terhadap pelayanan publik, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Ia menyebut pembangunan jembatan perintis ini juga merupakan bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat memberikan solusi nyata atas kesulitan yang dihadapi warganya. Agenda groundbreaking pembangunan jembatan perintis Garuda ini turut dihadiri perwakilan unsur Forkopimcam Batu Benawa, Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar mulai menyusun strategi menindaklanjuti aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Kebijakan ini ditegaskan sebagai upaya perlindungan, bukan larangan, agar penggunaan media sosial lebih aman dan terkontrol. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial DP3AP2KB mulai menyusun strategi untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam melindungi anak dari berbagai resiko di ruang digital, mulai dari paparan konten negatif hingga potensi kecanduan media sosial. Strategi yang disiapkan meliputi kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengintensifkan sosialisasi kepada orang tua dan sekolah, serta meningkatkan literasi digital pada anak. Peran aktif keluarga dan pengawasan orang tua dinilai menjadi kunci utama agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan efektif.
Langkah yang sudah kita ambil adalah melakukan koordinasi dengan beberapa SKPD, kemudian kami juga nanti dalam waktu dekat akan menjadwalkan rakor terkait langkah-langkah konkret apa yang akan kita ambil nanti, termasuk pendampingan kepada sekolah-sekolah ramah anak dan kepada orang tua agar masyarakat bisa menerima aturan ini dengan positif, dengan respon positif, tanpa melihat aspek-aspek negatifnya kalau mereka tidak diperbolehkan memegang gadget. Melalui pembatasan ini, anak-anak diharapkan mampu tumbuh dan berkembang secara sehat, baik secara fisik maupun psikologis, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kebijakan ini ditegaskan bukan untuk melarang, melainkan membatasi dan mengarahkan penggunaan media sosial agar lebih aman dan sesuai usia. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar sosialisasi pembinaan pelayanan publik. Pimpinan perangkat daerah setempat diminta untuk rutin melakukan evaluasi kualitas pelayanan. Bertempat di auditorium, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar sosialisasi pembinaan pelayanan publik. Kegiatan yang dihadiri unsur perangkat daerah ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemahaman terkait standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan di seluruh perangkat daerah. Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah Muhammad Yani mengatakan, mutu pelayanan tidak hanya mencerminkan kinerja birokrasi, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Dalam sosialisasi ini, ia mendorong seluruh perangkat daerah rutin melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan, serta menjamin keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pelayanan yang transparan dan akuntabel. Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap terciptanya kesamaan persepsi dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di antara aparatur pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Bina Partai Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bupati Syafruddin Nur menghadiri musyawarah cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Dua kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga Tapin menggelar musyawarah secara kolaboratif. Berlangsung di Gedung Pramuka Kandangan, musyawarah cabang yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin ini bertujuan memilih ketua DPC untuk periode mendatang. Pemilihan ketua DPC sendiri berbeda dari tahun sebelumnya yang dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui uji kompetensi, uji kelayakan, dan wawancara oleh pihak Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Nur dalam sambutannya menyampaikan, melalui musyawarah ini diharapkan bisa melahirkan program kerja yang realistis dan tercipta kepemimpinan yang solid, responsif, serta semakin dekat dengan masyarakat. Bupati juga meminta kepada semua pengurus partai agar senantiasa memperkuat persatuan dengan menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Untuk uji kompetensi yang dilakukan pihak Universitas Lambung Mangkurat kepada masing-masing calon ketua DPC akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan dan hasilnya akan diumumkan pada bulan Mei 2026. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai geliat penjualan perlengkapan haji dan juga umroh. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. 2 pekan jelang musim keberangkatan haji, geliat penjualan perlengkapan haji dan umroh masih sepi. Meski harga perlengkapan haji masih relatif sama dengan tahun sebelumnya, para pedagang mengaku penjualan menurun. 2 pekan jelang musim keberangkatan haji, aktivitas penjualan perlengkapan ibadah haji dan umrah seperti kain ihram, baju wukuf, sabuk di beberapa toko di kawasan Pasar Sudi Mampir Banjarmasin belum menunjukkan peningkatan, bahkan cenderung sepi. Sepinya penjualan juga dipengaruhi kebiasaan calon jemaah yang kini lebih memilih berbelanja secara online dan membeli lebih awal, yakni sebelum Ramadan, menghindari lonjakan kenaikan harga. Untuk harga kain ihram masih di kisaran 150 hingga 300 ribu rupiah.
Baju wukuf di kisaran harga Rp250.000 dan beberapa perlengkapan tambahan mulai Rp30 hingga Rp80.000. Pedagang juga mengaku omset penjualan cenderung menurun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Ya, sama-sama kemarin tahun lalu. Ramenya kira-kira kapan, Mah Haji? Kan ini sudah mau 2 minggu lagi mau masuk musim haji. Ramenya kan sebelum puasa tadi ada juga orang beli. Tapi yang sekarang ini rame aja bang. Ada peningkatan omset kapian Haji ini untuk kayaknya tahun ini kayak tahun 2000 juga bang. Lumayan bang, cuma agak penurunan. Ada aja. Dibanding tahun kemarin ya? Agak turun bang kalau yang tahun ini. Hanya tahun tadi kan memang ramai, tahun ini agak sedikit banyak yang orang nambah-nambah aja lagi gitu, ibarat belanja ada yang dari awal tambahan aja lah. Salah satu calon jamaah umroh, Yanti, yang tengah berbelanja kelengkapan umroh mengaku harga perlengkapan haji dan umroh tahun ini tak mengalami kenaikan harga yang signifikan, bahkan masih relatif sama dengan tahun sebelumnya. Rencananya mau haji umroh. Oh, berarti habis musim haji ya berangkatnya ya? Iya. Apa ini yang ditukar? Ini mukena wilayah. Harga Pang, menurut Pian tahun ini gimana? Tetap aja kah? Kayak apa Kang? Tetap aja harganya. Oh, kada naikkan lah? Kada. Para pedagang tetap optimis penjualan akan meningkat dalam beberapa pekan ke depan seiring semakin dekatnya jadwal keberangkatan. Saudara, harga buah semangka di sejumlah pasar tradisional terpantau mengalami kenaikan. Saat ini harga semangka mencapai Rp20.000 per kilogram sejak sebulan terakhir. Kenaikan harga ini telah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Berdasarkan pantauan tim TVRI di salah satu pasar tradisional, terbatasnya pasokan menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga semangka. Pedagang mengungkapkan, pasokan semangka dari petani saat ini masih terbatas, seiring belum memasuki masa panen. Kondisi ini menyebabkan jumlah semangka yang masuk ke pasar menjadi berkurang. Tidak hanya itu, semangka asal Kalimantan Selatan juga didistribusikan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Tingginya permintaan dari luar daerah turut mempengaruhi ketersediaan serta harga semangka di pasar lokal. Akibatnya, harga semangka diperkirakan masih akan bertahan tinggi dalam waktu dekat, selama pasokan belum kembali normal dan permintaan masyarakat masih tinggi. 20.000 tergantung semangkanya per kilo. Satu buah biasanya berapa kilo? Mulai dari 4 kilo sampai 10 kilo. Kenaikannya dari kapan, Mas? Sudah puasa. Sebelum puasa kan sudah ada kenaikan, Mas? Naik cuman dikit. Sebelumnya dari harga berapa? Semangkanya naiknya dari harga berapa? Karena tentu biasa 2.000, naiknya 3.000, 4.000. Kenaikan harga semangka ini diprediksi akan berlangsung hingga memasuki masa panen berikutnya. Diharapkan peningkatan pasokan nantinya dapat menstabilkan harga di pasar. Warga Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentu sudah tidak asing dengan sajian rujak atau pencok sabar menanti yang terletak di Jalan Brigjen Hasan Basri, Simpang 3 Bukat. Ya, sesuai dengan namanya, pembeli tentu harus ekstra sabar untuk membeli rujak olahan Ibu Salma karena antrian untuk membeli rujak yang satu ini cukup panjang. Antrian panjang tentu terbayarkan dengan cita rasa unik dari pilihan cocol garam di pencok buah sabar menanti. Tak hanya sambal gula kacang, namun juga kita bisa memilih cocolan garam atau uyah khas. Seperti uyah limau kuit. Wah, terbayang kan bagaimana segarnya rujak buah saat bersanding di lidah dengan uyah limau kuit.
Sensasi asin, asam, dan segar tentunya. Baunya pun khas dari limau kuit. Pedagang pencok buah sabar menanti Salma mengatakan, usaha pencok buahnya ini sudah ada sejak 10 tahun silam. Yang semula di Jalan Manjang, kemudian beralih ke kawasan Bukat. Aneka olahan garam atau uyah berbumbu ini menurutnya adalah olahan sang putri. Kita pun bisa memilih sesuai selera. Ada uyah original, uyah Bangkok, uyah acan, dan yang paling dicari adalah uyah limau kuit. Sudah berapa lama sih Bu pencok nih Bu? 10 tahun sudah. Yang khasnya kan uyah limau kuit. Iya. Kenapa Bu jadi ide limau kuit ini? Nah itu anakku mau Bu tahu kisahnya. Jadi terkenal dengan limau kuitnya Iya. Setiap hari berapa banyak Bu? Nah kami kan menghitung. Bisa apa rezeki disyukuri aja kayak itu aja. Meski harus sabar menanti, salah satu pelanggan rujak Diana mengaku sensasi berbeda dirasakan di pencok buah Ibu Salma. Adanya cocol uyah limau kuit menjadi alasannya kembali membeli pencok buah ini. Saudara langganan. Yang khasnya apa gerang di pencok sidin nih? Jeruk limau kuit. Jeruk limau kuit lah adanya. Bedanya dari yang lain itulah. Ya kalau lah. Jeruk limau kuit. Taunya dari mana Mbak? Dari medsos kah atau apa di sini? Dari kawan ulun. Dari teman. Sudah berapa kali ke sini? 2 kali. Bagaimana? Sudah terbayang dengan sensasi unik pencok uyah limau kuit? Pencok sabar menanti buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ciri khas lainnya dari pencok ini pemirsa, semua buah segar dikemas dan dijual di dalam box. Harganya pun disesuaikan dengan ukuran box, mulai dari Rp20 hingga Rp85.000. Ya saudara, demikian tadi liputan kami mengenai rujak ataupun juga pencok sabar menanti yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana unik yaitu dengan uyah limau kuitnya. Selain itu informasi menarik lainnya kami akan hadirkan sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami. Kejuaraan karateka Pangdam 22 resmi dibuka. Kegiatan yang diikuti karateka dari berbagai daerah di wilayah Pangdam 22 Kalimantan Tambun Bungai dibuka dan Rem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus. Gedung olahraga Hasanuddin HM dipadati oleh atlet berbakat saat pembukaan kejuaraan karate Pangdam 22 Tambun Bungai. Turnamen bergengsi ini diikuti oleh peserta dari berbagai tingkatan, mulai dari kategori usia dini hingga senior. Acara dibuka secara resmi oleh Komandan Korem 101 Antasari, Brigadir Jenderal TNI Ilham Yunus didampingi Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Kalimantan Selatan, yang ditandai dengan pemukulan gong. Komandan Korem 101 Antasari, Ilham Yunus mengatakan bahwa turnamen ini merupakan langkah nyata untuk membina dan meningkatkan kualitas olahraga karate, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Tujuannya untuk mencari bibit-bibit saja dalam rangka membawa nama Kalsel di event nasional ataupun internasional. Dan ini wujud komitmen kita pada Pangdam 22 Tambun Bungai untuk membina generasi muda dan memajukan olahraga karate di wilayah Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman sangat mengapresiasi kejuaraan karate dalam ajang memberikan kesempatan dalam mengasah kemampuan atlet serta terus senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ya, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pertama tentunya kepada Pak Pangdam 22 Tambun Bungai, kepada Ketua Polri Kalimantan Selatan Pak Mendirin yang tercinta, dan Pak Danguran juga tentunya untuk yang hadir di sini semuanya ingin memberikan kesempatan kepada atlet-atlet kita untuk menjadikan ajang Pangdam Piala Pangdam 22 Tambun Bungai ini memberikan kemampuan terbaiknya. Tapi yang paling penting adalah menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, fair play, dan persatuan dan kesatuan. Kejuaraan ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari ke depan,
Diharapkan melalui ajang rutin seperti ini, regenerasi atlet karate tanah air dapat terus terjaga. Ratusan pelajar se-Kabupaten Tapin mengikuti seleksi atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat provinsi tahun 2026. Para pelajar ini berjuang untuk menjadi atlet yang mewakili Kabupaten Tapin pada Popda tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dengan target 5 besar dalam perolehan medali di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tahun 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin mulai lakukan seleksi atlet Popda dari pelajar se-Kabupaten Tapin. Ratusan pelajar dari jenjang SD hingga SMA sederajat mengikuti seleksi atlet Popda untuk mewakili Kabupaten Tapin di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Para pelajar ini saling bersaing untuk 4 cabang olahraga yakni sepak bola, basket, volleyball, dan sepak takraw. Kepala Dispora Tapin Eko Haryono mengatakan proses seleksi dilakukan secara objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, sehingga atlet yang terpilih benar-benar terbaik dan siap membawa nama Kabupaten Tapin berprestasi di ajang yang lebih tinggi. Alhamdulillah dengan seleksi kita untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah ini, kita kemarin sepakat dengan Pak Abid dan kita koordinasi dengan cabur Gelora Prodi bahwa kita melakukan terbuka. Jadi kita bersama dengan Kemenak juga, dengan diri kita sama dari provinsi dari SMA dan sederajat dibuka untuk seleksi daftar secara umum dan online. Alhamdulillah antusias hari ini luar biasa dari 4 cabur yang kita laksanakan yang di panitia Popda provinsi, antusiasnya luar biasa. Seleksi atlet Popda dilakukan selama 3 hari oleh masing-masing cabang olahraga di Kabupaten Tapin. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Dan saatnya saya Aisyah Iria mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat sore, saudara. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.